Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya semuanya anak-anak ibu pada pagi hari ini? Pada hari ini, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sehat itu jangan lupa ya, sehat itu kita yang menjaga. Jadi tanggung jawabnya adalah pada diri sendiri. Jadi jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan yang berlaku ya, mengikuti tata cara menjaga kesehatan yang baik dan benar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya mau tanya nih, kira-kira sampai pada pagi hari ini, sampai pada hari ini, sudah berapa banyak buku sih yang sudah kalian baca? Sudah berapa banyak informasi yang kalian dapatkan selama kalian melaksanakan pembelajaran di rumah? Ada yang sudah habis 50 buku sampai hari ini? Atau ada yang cuma masih buka covernya aja? Baik anak-anak, ibu ingin mengingatkan kepada kalian ya, jangan lupa untuk membaca buku ya. Jangan lupa untuk mencari banyak informasi, karena penting sekali literasi itu untuk menambah wawasan kalian ya. Jadi tetap semangat, paling tidak dalam sehari ada 1-5 lembar buku yang kalian baca atau kalian serap dari berbagai media baca lainnya, tidak harus buku. Begitu paham anak-anak? Wah anak-anak, tidak terasa sekali ya, di pembelajaran kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia di kelas 11 ini kita ternyata sudah masuk ke pertemuan ke-3. Maka dari itu untuk semua siswa-siswa saya di SMK Kesehatan Fahad Islamic School, saya ucapkan selamat datang kembali di kelas daring bahasa kita episode ke-3. Baik anak-anak, sebelum saya memulai KBM ya, KBM daring atau dalam jaringan ini, ibu ingin mengingatkan dulu kepada kalian, persiapkan diri sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu anak-anakku, kemudian jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya, alat tulis, kemudian buku catatan, dan satu lagi yang tidak ketinggalan yaitu adalah buku pedoman bahasa Indonesia kelas 11, baik yang sudah kalian download dalam bentuk soft file ataupun yang sudah kalian beli hard filenya atau buku paketnya langsung di toko terdekat atau di toko online, bebas, itu tidak memaksa ya. Jadi silahkan kalian siapkan itu semuanya dulu ya. Kemudian kalau memang sudah siap semuanya, silahkan bukunya dibuka di bab pertama, tetap di materi masih di materi teks prosedur ya. Jadi kira-kira pada kesempatan kali ini tuh ibu ingin mengajak kalian mempelajari apa sih dari teks prosedur. Pasti untuk kalian yang sudah belajar terlebih dahulu pasti tahu deh kalau pada pagi hari ini kita akan belajar apa. Coba dibuka, kira-kira kita akan belajar tentang apa sih dari teks prosedur pada kesempatan kali ini. Betul sekali. Jadi, pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis teks prosedur dan struktur-struktur teks prosedur. Jadi, akan ada 2 materi pokok pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, yang akan saya sampaikan. Jadi kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi saya akan mengajak kalian untuk mendalami lebih dalam lagi mengenai jenis-jenis teks prosedur dan juga struktur-struktur teks prosedur. Nanti di struktur-struktur teks prosedur seperti biasa, saya akan mengajak kalian untuk menganalisis, belajar menganalisis setiap bagian-bagiannya. Mana sih dalam bagian teks prosedur yang termasuk struktur pertama, mana sih yang termasuk struktur kedua, dan mana sih yang termasuk struktur ketiga. Jadi
silahkan kalian siapkan catatannya ya. Jadi kalau misalkan ada pokok-pokok penting silahkan dicatat, dan juga saya tugaskan untuk kalian mencari juga contoh teks prosedur. Terserah kalian apapun itu. Jadi nanti kalian bisa belajar mandiri setelah belajar menganalisis bersama ibu. Jadi kalian bisa menganalisis secara pribadi begitu ya. Sudah siap ya? Kalau sudah siap, yuk kita mulai pembahasannya satu per satu. Kita akan belajar mengenai jenis-jenis teks prosedur. Bu, kira-kira jenis-jenis teks prosedur ada berapa sih, Bu? Hayo, anak-anak, kalian tahu tidak? Jenis-jenis teks prosedur ada berapa? Jenis teks prosedur yang pertama, yaitu ada teks prosedur sederhana. Seperti namanya saja ketahuan ya, sederhana. Jadi Ibu, apa sih Bu sebenarnya teks prosedur sederhana itu? Nah, tentu dong, namanya saja sederhana, berarti langkah-langkah atau tata cara yang ada di dalamnya pun juga tidak rumit. Biasanya hanya terdiri dari 2-4 langkah atau cara, kemudian langsung mencapai tujuan atau selesai. Bu, contohnya apa kalau prosedur sederhana? Contohnya sehari-hari yang kalian lakukan. Misal, contoh, ketika kalian akan menyalakan televisi, gampang dong, mudah ya. Mencolokkan kabel TV, ya kan? Kemudian memencet tombol powernya, kemudian menunggu TV sampai menyala. Ada juga nih yang biasanya menggunakan remote, berarti menyalakan tombol powernya itu dengan bantuan remote begitu, dan langsung TV-nya menunggu TV menyala. Kemudian apalagi Bu? Banyak, misalnya kalian mau menyetrika seragam. Penggunaan setrika kan mudah sekali ya, hanya menyolokkan kabel saja, menunggu sebentar setrikanya hingga panas ya, hingga panas ya, bukan hingga mendidih ya, kan kayak masak air. Jadi saat kita menunggu atau mendiamkan beberapa menit setrika itu menunggu panas, kemudian setrika siap digunakan. Kemudian apalagi saat kita menggunakan masker ketika akan keluar rumah, mudah sekali kan? Kita ada yang modelnya disangkutkan ke telinga, ada yang modelnya diikatkan di talinya diikatkan di belakang kepala. Begitu ya, paham ya tentang teks prosedur sederhana? Nah, yang kedua ada jenis teks prosedur, yaitu teks prosedur kompleks. Nah, ini kebalikan dari sederhana dong tentunya. Kalau misalkan sederhana tadi berarti tidak rumit, kalau kompleks berarti langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh lebih banyak, biasanya lebih dari 4 langkah sih, dan itu tidak bisa ditukar posisinya antara struktur yang urutan yang pertama, cara yang pertama dengan yang kedua itu tidak bisa diputar atau ditukar, mana dulu yang bisa dilakukan, tidak bisa kalau di dalam teks prosedur kompleks ya. Jadi kalau di dalam teks prosedur kompleks mudahnya begini. Kalian itu yang menjadi pembeda gitu, yang menjadi patokan bahwa kalau di dalam teks prosedur kompleks, kalau langkah pertama tidak mampu dilakukan atau tidak dilakukan, maka tidak akan bisa mencapai langkah berikutnya begitu. Itu di dalam teks prosedur kompleks. Paham belum? Jadi misalnya contohnya, ya kan pasti kalian tanya tuh ya Bu, contohnya apa Bu? Contohnya misal ketika akan membuat SIM, ketika akan mengurus pernikahan, kayak misalnya mendaftar KUA ya, kan ada proses-prosesnya gitu. Jadi itu namanya teks prosedur kompleks. Intinya dalam teks prosedur kompleks, kalau langkah pertama tidak terpenuhi maka tidak bisa loncat ke langkah berikutnya begitu. Paham ya? Kemudian yang ketiga itu ada jenis teks prosedur, yaitu apa ayo? Kalau tadi sudah ada teks prosedur sederhana yang pertama, yang kedua ada teks prosedur kompleks, kemudian berarti yang ketiga ada
teks prosedur protokol. Bu, saya baru dengar deh Bu, saya baru mendengar. Kok ada sih Bu teks prosedur protokol? Ada dong. Jadi apa dong teks prosedur protokol itu? Pengertiannya. Baik, jadi teks prosedur protokol itu sebenarnya hampir sama dengan teks prosedur sederhana sih. Tetapi kalau misalkan teks prosedur protokol itu biasanya cenderung ke cara pembuatan sesuatu atau penggunaan suatu alat begitu. Jadi di teks prosedur protokol juga mudah dipahami begitu. Dan bedanya dengan teks prosedur kompleks, kalau teks prosedur kompleks kan kalau langkah pertama tidak bisa ditempuh berarti tidak mampu mencapai langkah yang kedua. Ya, berarti tidak boleh diloncat begitu ya. Kalau di teks prosedur protokol itu bisa ditukar posisinya. Misalnya yang nomor 1 akan dikerjakan di nomor 3 atau misalkan nomor 4 mau dikerjakan di nomor 6 bisa, tergantung ada beberapa yang bisa gitu. Jadi misalnya contohnya saja seperti ini ya. Membuat mie instan itu termasuk ke dalam jenis teks prosedur protokol begitu. Jadi langkah-langkahnya kan biasanya ada yang membuka mie-nya dulu ya, kemudian membuka bumbunya, memasukkan ke dalam wadah begitu. Ada yang merebus airnya dulu begitu kan, kalau misalkan membuat mie begitu. Sama dengan membuat spaghetti. Intinya contoh-contoh dari teks prosedur protokol itu biasanya cenderung ke cara pembuatan atau cara menggunakan sesuatu ya, misalnya kayak seperti ketika kita ingin membuat akun Instagram, ketika misalnya kita akan membuat pisang goreng. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke struktur teks prosedur, saya ingin kalian menyimak terlebih dahulu tayangan yang sudah saya sediakan ya. Ini tentang prosedur sesuatu hal. Jadi kalian tonton dan simak terlebih dahulu tayangan berikut. Sudah disimak tayangannya? Kira-kira ketika kalian melihat tayangan itu, cara-cara dan langkah-langkahnya sudah jelas? Mampu membuat kalian paham? Ya, jadi saya memilih prosedur bagaimana caranya menggunakan Google Classroom, karena sampai sejauh ini masih banyak dari kalian yang masih bingung tentang bagaimana menggunakan Google Classroom itu ya, khususnya untuk siswa ya begitu. Jadi oleh sebab itu saya mengingatkan lagi kepada kalian melalui prosedur menggunakan Google Classroom ya. Baik, kita langsung mulai saja ya untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai struktur teks prosedur. Kira-kira dalam struktur teks prosedur itu ada apa saja sih? Kira-kira ada apa saja ya Bu? Apa saja ayo? Kalau begitu, mari kita bahas satu per satu. Struktur teks prosedur yang pertama, yaitu ada pembukaan dong pastinya. Pembukaan itu biasanya berupa pernyataan umum ya. Bisa juga kalau misalkan nanti kalian melihat atau mencari tahu, biasanya kan setiap referensi itu berbeda-beda ya bahasanya, tapi sebenarnya esensinya sama begitu. Jadi kalian boleh menuliskan struktur teks prosedur itu yang pertama pernyataan umum atau pembukaan atau tujuan ya. Jadi biasanya isinya adalah dimulai dari judul, kemudian pemaparan tujuan. Biasanya dalam tips kan suka ada tujuannya ya sebelum dipaparkan. Cara-caranya tuh misalnya ada tujuannya. Misal ketika ada tips untuk menghilangkan jerawat, biasanya kan di situ ada kalimat redaksi pembuka ya. Contohnya misal jeruk nipis itu sangat berguna untuk menghilangkan jerawat atau ampuh menghilangkan jerawat, karena vitamin yang dikandung di dalam jeruk nipis itu mampu mengangkat kuman yang ada di dalam jerawat, misalnya seperti itu. Nah, itu termasuk ke dalam penyampaian tujuan
atau pernyataan umumnya gitu. Jadi ada di struktur yang pertama ya, termasuk dari judul ya, jangan lupa. Paham? Paham ya, mudah sekali ya, mudah. Kemudian di struktur teks prosedur yang kedua itu ada bagian material. Biasanya tidak semuanya sih ada bagian material, karena kan dalam teks prosedur itu tidak semuanya mengenai resep ya. Biasanya kalau material itu cenderung resep sih. Nah, tapi kalau misalkan di bagian kedua ini boleh kita sebut material atau berisi langkah-langkah maupun cara ya. Jadi sama saja sebenarnya gitu. Jadi di dalam struktur yang kedua ya, di dalam struktur yang kedua yaitu di struktur langkah atau cara, itu isinya yaitu langkah-langkahnya apa saja atau misalnya bahan-bahan yang dibutuhkannya apa saja, itu ada di dalam struktur yang kedua ya. Paham ya? Misal contoh ketika akan membuat telur, kita butuh apa misalnya bahan-bahannya, garam, boleh pakai keju ya, telur ya, terus minyak ya, kemudian alatnya misalnya wajan gitu. Nah, itu ada di bagian ke dalam struktur yang kedua di dalam teks prosedur ya. Paham ya nak ya? Nah, kemudian yang ketiga, biasanya yang ketiga itu bisa ada dalam teks prosedur, bisa tidak. Penegasan ulang atau penutup. Kadang-kadang kan di teks prosedur ada yang sederhana sekali sehingga isinya hanya sampai kepada cara-cara saja kan. Kalau langkah-langkah terakhir sudah selesai ya sudah, tidak ada penegasan ulang. Nah, biasanya di penegasan ulang ini sifatnya juga opsional ya. Jadi boleh ada dan boleh tidak. Lebih bagus lagi sih ada. Biasanya kalaupun ada pun itu juga biasanya masuknya ke dalam prosedur tips ya, tips-tips gitu biasanya ada ya. Kalian bisa buka buku bahasa Indonesia kalau kalian mau lebih paham lagi, kalian bisa buka halaman 13 ya. Di situ ada kiat berwawancara kerja ya, kiat berwawancara kerja. Nah, itu di situ ada tuh kiat-kiat kan. Kalau kiat itu biasanya ada penegasan ulangnya dong ya kan. Nah, kalian bisa baca kiat wawancara kerja di halaman 13 gitu ya. Kita belajar ya menganalisis struktur-struktur bagian dari teks prosedur ya. Belajarnya saya bimbing ya. Jadi kalian buka seperti slide sebelum ini ya, kalian buka buku paket bahasa Indonesia halaman 10 ya. Kalian buka buku paket bahasa Indonesia halaman 10. Di situ ada cara mematikan komputer ya, Nak ya. Nah, coba bareng-bareng bersama kita baca cara mematikan komputer ya. Cara mematikan komputer, di situ ada tulisannya, ada gambarnya 3 seperti yang sudah sering kita lihat setiap hari ya di laptop ya. Juga ada di laptop. Di situ ada redaksi bunyinya seperti ini. Setelah selesai digunakan, komputer haruslah dimatikan agar tidak menyala terus. Sama seperti prosedur menyalakan komputer. Cara mematikan komputer juga memerlukan prosedur agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Ikutilah langkah-langkah yang benar di bawah ini. Ikutilah langkah-langkah yang benar di bawah ini. Baik, dari kata setelah sampai ini, kira-kira, dari judul sampai kata ini, itu termasuk ke dalam struktur apa, Nak? Betul sekali, itu termasuk ke dalam struktur pernyataan umum atau tujuan ya, tujuan dibuatnya teks prosedur ini. Kemudian yang nomor 1 ya, kita lanjut ya. Tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif. 2. Klik tombol start dengan mouse pada menu desktop. 3. Klik new. Turn off computer. Kemudian pada kotak dialog turn off computer, klik tombol turn off. Diamkan beberapa saat hingga komputer padam. Tekan tombol off pada monitor untuk memadamkan monitor. Cabut kabel listrik dari jala-jala listrik, kemudian tutup dengan penutup. Udah dipahami ya? Dan langkah-langkahnya jelas ya, Nah ya. Kemudian
dari langkah-langkah itu berarti masuknya ke dalam struktur langkah-langkah atau cara ya. Kalau kalian mau menyebut material, biasanya dalam resep ya nak ya, saya ingatkan lagi. Jadi kalau misalkan bentuknya seperti ini, ya kalian buka ya bentuknya tata caranya seperti cara mematikan komputer, kita sebut saja strukturnya adalah struktur langkah atau cara ya nak ya. Begitu. Nah di sini tidak ada penegasan ulangnya ya, tidak ada penegasan ulangnya. Bu, kalau seperti itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Termasuk ke dalam teks prosedur tetap. Karena teks prosedur jangan lupa esensinya adalah terdapat cara dan langkah untuk mencapai suatu tujuan ya. Begitu ya nak ya. Itu adalah cara menganalisis analisis terhadap struktur bagian dalam teks prosedur. Jadi kalian tadi kan sudah saya tugaskan tuh ya, mencari teks prosedur. Jangan lupa teks prosedur itu kalian analisis bagian-bagiannya ya. Kalian analisis bagian-bagiannya, kemudian hasil analisisnya bisa kalian kirimkan ya ke Google Classroom saya. Jadi ditulis aja, diisi aja kalian tentang apa teks prosedurnya, kemudian kalian bedah sendiri, kalian analisis sendiri mana yang termasuk pernyataan umum, mana yang termasuk langkah dan cara, mana yang termasuk penegasan ulang. Kalau tidak ada penegasan ulangnya tidak apa-apa ya, biasanya memang di teks prosedur tertentu tuh ya. Paham ya nak ya? Paham ya? Baik, pintar. Oke baik, untuk materi pada kesempatan kali ini itu saja dulu ya nak ya. Kita nanti lanjut lagi di pertemuan keempat, episode keempat ya. Nanti kita akan belajar mengenai bagaimana kebahasaan teks prosedur dan bagaimana cara mengonstruksi teks prosedur yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan dan strukturnya. Begitu ya nak ya. Baik, saya akhiri untuk kesempatan KBM kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di episode keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.